Shalom Petratin. Kita bersyukur kita ada bersama-sama kita ibadah pada minggu ini. Semua karena berkat kemurahan Tuhan kita boleh bersama-sama berkumpul untuk memulai ibadah kita pada saat ini. Sebelum memulai ibadah mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang dalam surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas semua berkat-berkat-Mu yang Kau sudah berikan kepada kami Tuhan. Kami ada saat ini Tuhan itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Mari Kau berkati kami Tuhan. Kau kuduskan kami, biarlah kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian. Turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, mendarat takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kesetianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Engkau baik, Kau Allah turut bekerja segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Melewati gunung dan lembah, takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kesetianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kesetianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kesetianya. Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya kesetianya. Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya kesetianya. Yesus, sebab Dia baik. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita menyiapkan hati kita. Kita akan lebih lagi untuk menyembah nama Tuhan. Sebab Engkau baik Tuhan.
Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas semua kebaikan-Mu Tuhan? Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku,
sebab Engkau layak. Kau Bapa yang baik. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sebab Engkau Raja kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau setia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Sekarang kami akan menyiapkan hati kami Tuhan untuk diisi lebih lagi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau berkati hati kami Tuhan. Biarlah hati kami dapat menjadi tanah yang subur, yang dapat menanam buah-buah yang lebat dan dapat berbuah bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sumber kekuatan di sana kau nyatakan isi hati dan rindu.
Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu tempat yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, Mengubah hidupku jadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku jadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya Hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hiduplah dalamku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Engkau Tuhan atas seluruh kehidupan kami. Engkaulah pusat hidup kami Tuhan. You are the center of my life. Engkaulah pusat seluruh kehidupan kami Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi firman-Mu Tuhan, urapi setiap kami, orang-orang muda-Mu, setiap orang-orang yang menyaksikan Tuhan program ini baik melalui Facebook atau YouTube Tuhan. Kau urapi kami semua, dan biar firman yang ditaburkan tertanam di dalam setiap hati orang-orang yang mendengarkannya dan menghasilkan buah-buah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, apa kabar semua teman-teman Petra Teens di rumah ya, ataupun yang bukan Petra Teens tapi yang menyaksikan tayangan ini melalui Facebook atau YouTube ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani ya, teman-teman yang ada tidak kelihatan di kamera ya, teman-teman ICT, teman sound system.
semua jerih Tuhan yang balas. Hari ini temanya God is good. Tuhan yang baik. Allah yang baik. Saya percaya teman-teman di rumah, orang-orang di rumah, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, saya yakin semua yakin bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Pastinya ya. Kalau kita tidak percaya bahwa Tuhan itu baik, ngapain kita ikut Tuhan? Ngapain kita sembah Tuhan kalau kita tidak percaya bahwa Tuhan itu baik, ya? Jadi saya yakin semua percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Dan teman-teman pasti, orang-orang di rumah pasti sudah pernah merasakan kebaikan Tuhan. Pasti ya, tidak mungkin tidak ada orang yang tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan. Waktu kita bangun pagi, itu tanda bahwa Tuhan itu baik ya. Bahkan hal-hal yang besar, waktu mungkin mujizat-mujizat, kesembuhan ya. Jalan keluar yang diberikan waktu kita di dalam masalah. Kita merasakan kebaikan Tuhan, kita merasa terharu karena pertolongan Tuhan. Saya percaya semua telah merasakan kebaikan Tuhan. Tapi hari ini yang saya mau bahas sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang harus dihadapi atau sesuatu yang harus diterima oleh setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang percaya. Ini juga kebaikan Tuhan sebenarnya. Tetapi ini dalam versi yang lain. Ya. Yang saya akan bahas pada saat ini yaitu tentang didikan dan hajaran Tuhan. Didikan dan hajaran Tuhan. Ya. Kita baca bersama-sama di Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-22. Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-22 firman Tuhan berkata, "Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga." Saya akan bacakan ayat yang sama tetapi terjemahan yang berbeda. Terjemahan firman Allah yang hidup berkata begini, "Perhatikanlah betapa Allah itu baik, tetapi juga keras. Ia bersikap sangat keras terhadap mereka yang tidak taat. Tetapi ia sangat baik terhadap saudara apabila saudara tetap mengasihi dan mempercayainya. Tetapi jika tidak, saudara juga akan dipatahkan." Saya akan baca ayat yang lain. Kita baca bersama-sama Amsal 3 ayat 11 sampai 12. Amsal pasal yang ketiga ayat yang 11 sampai 12. Tapi saya langsung saja baca terjemahan yang lain. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Amsal 3 ayat 11, firman Tuhan berkata, "Apabila Tuhan menghajar engkau, anakku, terimalah itu sebagai suatu peringatan dan jangan hatimu kesal terhadap didikannya itu. Tuhan menghajar orang yang dicintainya, sama seperti seorang ayah menghajar anak yang disayanginya." Ayat yang kita akan baca lagi, Ibrani pasal yang ke-12 ayat 5 sampai 11. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 5 sampai 11. Saya akan bacakan pelan-pelan supaya teman-teman bisa menangkap ya. "Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya.
Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Dari beberapa ayat yang sudah kita baca, kita bisa menyimpulkan bahwa didikan Tuhan dan hajaran Tuhan adalah bagian dari kebaikan Tuhan. Ketika anak-anak Tuhan, orang-orang percaya melakukan suatu pelanggaran, ketidaktaatan, melakukan dosa, maka kebaikan Tuhan akan berjalan. Apa kebaikan Tuhan itu? Didikan dan hajaran. Itu akan datang, itu akan diterima oleh setiap orang yang tidak taat, yang berdosa, yang melakukan pelanggaran. Untuk apa? Untuk membuat kita kembali ke jalan yang benar, untuk membuat kita sadar dan bertobat. Firman Tuhan katakan, Tuhan panjang sabar. Ya betul, amin, Tuhan panjang sabar. Makanya Tuhan memberikan waktu, kesempatan. Ketika kita berdosa, Tuhan memberikan kesempatan untuk kita bertobat. Baiklah kita sadar secepatnya sebelum Tuhan mendidik atau menghajar kita. Waktu kita melakukan pelanggaran, melakukan dosa, lebih baik kita sadar secepatnya. Seperti Petrus, ya. Teman-teman tahu kisahnya Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Waktu malam Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus dibawa oleh pasukan Roma ke dalam rumah imam besar. Nah, Petrus diam-diam mengikuti pasukan itu. Ketika mereka berada sampai di rumah imam besar, beberapa orang mengenal Petrus sebagai orang yang mengikuti Tuhan, sebagai murid Tuhan. Dan mereka bertanya, kamu juga salah satunya kan? Petrus bilang, tidak. Orang yang lain lagi, sampai 3 kali, 3 orang yang berbeda. Petrus bilang, tidak. Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi apa yang terjadi? Setelah ayam berkokok, Petrus langsung sadar kembali. Petrus bertobat. Dia merasa, iya Tuhan, saya telah melakukan dosa. Saya mau sadar, saya mau kembali. Dan dia bertobat, dia diampuni. Tetapi ada kalanya waktu kita berdosa, kita tidak sadar. Tuhan harus datang dengan didikan dan hajaran supaya kita kembali, supaya kita bertobat. Itulah kasih Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi yang kita sudah baca bahwa Bapa di dunia ini juga menghajar anak-anaknya. Nah, Tuhan juga mengangkat kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, waktu kita berdosa pun, kita melakukan pelanggaran, ketidaktaatan, maka Tuhan akan menghajar kita, mendidik kita. Yang paling parah sebenarnya, ya, yang paling sedih sebenarnya waktu kita mengaku kita anak Tuhan, tetapi kita terus hidup di dalam dosa dan Tuhan tidak menghajar kita, Tuhan tidak mendidik kita. Firman Tuhan katakan bahwa mungkin kamu bukan anak, kamu anak gampang. Anak gampang diartikan itu di dalam terjemahan yang lain itu anak yang tidak sah, atau dalam arti kata bukan anggota keluarga yang sah. Ngeri kan? Kita sudah bilang saya anak Tuhan, tapi kita hidup di dalam dosa. Tetapi Tuhan tidak menganggap kita anak. Makanya kalau disuruh pilih ya, mana teman-teman pilih? Waktu melakukan pelanggaran, kita dididik oleh Tuhan, atau waktu kita melakukan pelanggaran, kita didiamkan oleh Tuhan. Kita tidak dididik, kita tidak dihajar. Kalau saya memilih melakukan pelanggaran dan Tuhan didik, Tuhan hajar. Ya. Kalau kita bilang, saya memilih untuk tidak melakukan pelanggaran kan. Nah, itu namanya malaikat ya. Selama kita di dalam dunia ini, kita mungkin akan melakukan pelanggaran. Kita mungkin akan melakukan kesalahan. Tapi baiklah kita taat dan kembali sadar secepatnya. Kolose 3 ayat yang ke-25 berkata, ya. Kolose 3 ayat yang ke-25 berkata, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Tuhan tidak memandang orang. Baik itu orang benar, orang tidak benar, bahkan pendeta, orang yang baru kenal Tuhan. Tuhan tidak memandang orang. Firman Tuhan katakan bahwa
barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Mazmur 94 ayat yang ke-12 berkata, Mazmur 94 ayat yang ke-12, berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Taurat-Mu. Jadi sekali lagi bahwa didikan dan hajaran Tuhan adalah bagian dalam kebaikan Tuhan. Tetapi yang teman-teman harus sadar, yang kita semua harus sadar bahwa didikan dan hajaran Tuhan itu datang bukan untuk menghancurkan kita. Tetapi firman Tuhan katakan di Ibrani 12 tadi, bahwa hajaran Tuhan, didikan Tuhan itu untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Ibrani 12 ayat yang ke-10 nanti teman-teman baca. Dan kalau kita baca pun di dalam Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, teman-teman akan menemukan bahwa setiap anak-anak Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan, setiap tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab, ketika mereka melakukan kesalahan, ketika mereka melakukan ketidaktaatan, mereka akan dididik, mereka akan dihajar. Ya, Adam dan Hawa, sebut siapa saja, Kain, Musa, ya, Musa waktu Musa tidak taat, yang semestinya dia harusnya masuk ke dalam tanah Kanaan, tetapi didikan dan hajaran Tuhan datang kepada Musa. Akhirnya dia tidak masuk ke dalam tanah Kanaan yang dijanjikan. Siapa lagi? Daud. Daud dihajar. Nanti teman-teman baca juga ya. Pokoknya semua siapapun yang ada dalam Alkitab, ketika melakukan ketidaktaatan, maka Tuhan akan datang dan menghajar, mendidik. Sekali lagi bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk kebaikan kita, supaya kita kembali sadar dan bertobat. Ayat yang terakhir, Mazmur 37 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 firman Tuhan berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Waktu kita jatuh, kita berdosa, kita melakukan ketidaktaatan, kita sebenarnya belum selesai karena tangan Tuhan menopang kita. Kita tidak sampai tergeletak, bangkit kembali. Tuhan menopang kita. Saya tidak tahu kenapa firman ini yang datang kepada teman-teman di rumah. Padahal ini temanya kebaikan Tuhan, Tuhan itu baik. Tapi firman Tuhan ini datang, saya tidak tahu juga. Tetapi mungkin ada dari teman-teman di rumah, dari saudara di rumah yang sedang ada di dalam didikan dan hajaran Tuhan. Atau mungkin juga ada yang hidup dalam dosa, hidup dalam ketidaktaatan, dan didikan dan hajaran Tuhan itu sedang datang. Kembali sadar, kembali bertobat secepatnya sebelum didikan dan hajaran Tuhan itu datang. Sadar kembali. Saya minta pelayan menyiapkan diri. Didikan dan hajaran Tuhan itu merupakan kebaikan Tuhan. Supaya kita tidak terus hidup di dalam ketidaktaatan. Kita terus hidup di dalam kegelapan. Gunakan kesempatan yang ada untuk kembali kepada Tuhan, bertobat. Sebab Tuhan kita Tuhan yang baik. Kita nyanyikan pujian, Lord I give you my heart. Kita datang kepada Tuhan. Lord I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord have your way in me. Lord I give you my heart, I give you my soul.
setiap nafas yang kami miliki, Every moment I wait, setiap keputusan, setiap kehidupan kami, Lord, have your kami berikan way. kepadamu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga Tuhan. Ini setiap kami orang-orang muda-Mu Tuhan. Orang-orang Petra Teens yang Tuhan pilih. Bahkan setiap kami yang menyaksikan streaming ini Tuhan. Kami berikan seluruh hati kami berikan seluruh kehidupan kami. Sebab kehidupan kami berasal daripada Tuhan. Engkau Bapa kami yang baik. Engkau terus mengajar kami. Engkau terus mendidik kami. Supaya kami tetap hidup di dalam rencana Tuhan. Kami tetap hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Kami tidak bisa sendiri Bapa. Kami perlu Engkau, kami butuh pimpinan-Mu. Roh Kudus, kami butuh Engkau. Ajar kami untuk tetap taat, hidup di dalam ketaatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau mendidik kami, Engkau menghajar kami untuk kebaikan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami akan tutup ibadah ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah seluruh kehidupan kita semua. Diberkatilah kesehatan kita, diberkatilah kesehatan orang tua kita, diberkatilah pendidikan kita, diberkatilah kota Makassar dan bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Melewati gunung dan lembah, takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan sepanjang jalan hidupku. Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kan setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, selamanya dan setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya dan setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya dan setianya.